Dan kalau dilihat di sekitar wilayah pelabuhan itu, airnya itu sudah coklat. Jadi pertanyaan paling besar adalah jika tambang itu sudah selesai, ekosistemnya rusak, masyarakatnya dapat apa? Gitu kan? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Shirley nih. Satu catatan penting ya bagi Shirley ya dan pemerintahannya beliau, itu indeks pembangunan manusianya itu rendah loh di angka 70. Artinya, ya ini industri ekstraktif tidak menyentuh kualitas pendidikan masyarakat di sana. Nah, lihat kondisi lingkungannya gitu. Nggak perlu saya gambarkan secara very deskriptif. Di situ tuh botak. Artinya kan pertumbuhan itu masih bergantung pada satu sektor. Ya. Nah, kelemahan ini yang menurut gue ya, kelemahan ini harus diperhatikan Shirley. Kadang kurang fair juga kalau kita mendudukan Bu Shirley nggak bisa melakukan ini. Ini Bu Shirley sedang berusaha nih. Ya. Balik lagi di Menyala Media, dari sini menyala kemana-mana. Ya. Wah, udah buka laptop nih. Ini berarti benar-benar harus bawa data dan fakta yang benar-benar lebih akurat. Emang kita mau ngobrolin apa? Karena kita gini, beberapa kali kita ngobrolin satu orang dan oh, gue bisa tebak nih. ya kan, engagement-nya tinggi banget. Jadi sayang kalau kita nggak ngomongin orang ini dan memang punya kapasitas. Cuman masalahnya jauh nih dari Jakarta. Jadi kita harus terus monitor terus. Padahal kemarin dia udah sempet ke DKI Jakarta kan. Dan sudah RDP ya di DPR RI. Nah, siapa itu Bang Ehil? Ya pastinya nih. Sayangnya orangnya nggak ada nih. Kalau Bang Reja hadir di sini, dia pasti langsung bilang cantik. Cantik. Siapa nih orangnya? Ya pastinya Siapa? Gubernur Maluku Utara, Bu Shirley. Ya. Nah, ini dia nih. Jadi apa ya? Bu Shirley Coanda ya. Bu Shirley Coanda. Jadi di Mbak Emi. Terakhir itu kan katanya kan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara gitu ya. Itu sampai 19,6%. Dan dia masuk 5 besar ya Mbak Emi ya? Kalau nggak salah. Terbesar ya. Terbesar. Nah, Mbak Emi melihatnya tuh gimana nih? Apakah memang ini karena faktor ya kecakapan dia sebagai gubernur bermanuver untuk mendapatkan maksudnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau memang karena faktor karena di sana kita tahu ya ada hilirisasi nikel. Menurut Mbak Emi gimana? Kalau cakap sih kita ngomong ini dulu kuantitatif dulu ya. Kalau secara kuantitatif pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu luar biasa. Outstanding dia bisa mencapai 41,36%. Bahasa ekonomi sederhananya adalah kalau kita punya penghasilan 2 juta, kita naik 50% penghasilannya. Cakep tuh. 3 juta dong. Iya. Itu bagus banget buat ekonomi dan itu jarang bahkan tidak pernah tercapai ya. Cuma masalahnya adalah sektornya kan dari sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan itu industri padat modal. Kalau dia industri padat modal, biasanya tenaga kerja dan yang direkrut itu terbatas. Nah, kalau kita lihat dari pembagiannya, sebenarnya kalau distribusi pertumbuhan PDRB-nya itu banyakkan dari industri pengolahan. Artinya kalau dia industri pengolahan, touching-nya itu ke masyarakat grassroots itu sedikit. Nah, yang akan terdampak dari pai ekonomi ini, kalau dari data kan dia industri pertambangan yang paling besar ya 37 sama ditambah dengan 11%. Hampir 50% itu sektornya itu pertambangan tuh kontribusinya. Artinya yang tidak tersentuh di sini adalah masyarakat yang menengah ke bawah nih. Dan di luar wilayah tambang. Itu tidak akan tersentuh. Nah, wilayah masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang itu pasti hidupnya lebih baik. Lebih baik dalam artian karena dia menjadi pusat pertambangan di situ, ada industri di sana, maka sewa misalnya penginapan itu pasti tinggi, kemudian gajinya pasti juga gaji buruhnya juga tinggi. Cuman ada downside-nya, itu akan terjadi polusi. Karena kan kalau dilihat di Halmahera itu kan tambangnya di puncak gunung masalah lingkungan ya. Lingkungan. Kalau saya sempat wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di sana ya. Kebetulan saya punya banyak teman karena dulu waktu di Unhas itu banyakkan orang Maluku tinggal di sana. Terus saya tanya-tanya, itu salah satu akibat dari
aspek industri tersebut. Industri pasti ada efek negatifnya ya. Tapi hmm. mau tidak mau kita harus highlight seperti misalnya karena kan proses penambangan itu kan ada di puncak gunung. Kalau dia di puncak gunung itu modelnya more likely itu akan seperti Aceh nanti. Karena kan pohon yang ada di kanan kiri itu untuk bisa membuka tambang itu kan harus ditebang. Jadi itu berdebu dan kelihatan dari atas kalau kita lihat dari Google Map dia botak ini wilayahnya. Nah, ini trade off nih. Mau diambil salah, mau diambil kalau tidak dilihat aspek lingkungannya juga salah. Dan kalau dilihat di sekitar wilayah pelabuhan itu, airnya itu sudah coklat. Jadi pertanyaan paling besar adalah jika tambang itu sudah selesai, ekosistemnya rusak, masyarakatnya dapat apa? Gitu kan? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Shirley nih. Jangan kemudian pie ekonomi itu kan yang dari tambang itu kan pasti dinikmati oleh pemilik modal. Mau tidak mau mereka yang akan sangat untung dari situ. Dan harus dicatat loh di situ ada bandara. Ya. Jadi ini model monitoring bandara ini seperti apa? Karena Morowali ya, di Morowali. Enggak, di Halmahera tuh ada. Ada lintasan kecilnya itu juga di sana. Nah, itu juga harus dilihat gitu. Ini model monitoringnya seperti apa yang seperti Morowali kemarin kan? Kita nggak tahu modelnya seperti apa. Ada bea cukainya nggak itu? Biasanya sih kalau dia paketan industri tidak ada. Karena ngeri ya. Tiba-tiba bawa mentah. Ya itu kan bisa saja terjadi ya. Nobody knows. Kita nggak menuduh, tapi potensinya ada. Bisa ada terjadi. Kan bisa kita sebut oknum dan sebagainya kan. Cuman kalau kita lihat dari kondisi lingkungan, trade off-nya adalah lingkungannya rusak, kemudian itu untuk memperbaikinya butuh waktu lama. Ketiga, tidak sebanding dengan kesejahteraan yang masyarakat dapatkan. Karena kalau lihat persebaran penduduk di sana itu kan penduduknya kecil ya. Maluku Utara itu jumlah penduduknya cuma 1,3 jutaan orang gitu. Dengan tingkat penghasilan dari tambang yang luar biasa tersebut, harusnya kan dia bisa hasil pendapatan itu bisa mensejahterakan masyarakat. Keseluruhan. Meski di tunjangannya ada tambahan ya kan, tapi kalau misalnya tunjangan tambahannya cuma 5 juta dengan penghasilan tambang sebanyak itu menurut saya tidak ekuivalen dengan penghasilan rata-rata dari total keseluruhan dari penghasilan tambang tersebut kan. Maksudnya masih ketimpangannya itu masih agak jauh gitu. Nah, ini yang harus menjadi catatan buat beliau nih. Langkahnya ke depan itu akan seperti apa? Karena kan real ekonomi itu akan tercermin dari data. Kalau misalnya data tambang ini dihilangkan, berarti kan 50% sudah hilang. Dia akan kembali pada posisi semula. Kalau aspeknya tambangnya dihilangkan, yang tinggi apa tuh? Pertanian. Sama perdagangan. Perikanan malah enggak. Justru administrasi pemerintahan, konstruksi, perikanan tidak terlihat di sini. Kenapa ya? Padahal kan itu wilayah pesisir kebanyakan ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Berarti kan menurut Mbak Emi gimana? Mbak Emi kan ini juga kan. Isu maritim kan ini juga ya. Berarti sektor perikanan belum dilirik sebagai salah satu aspek yang menarik. Berdasarkan data ya? Iya. Atau bisa jadi adalah dia hanya menjadi wilayah tangkapan. Kemudian hasil tangkapannya itu dibawa ke port lain. Itu juga bisa. Karena kan penghitungan hasil itu kan ketika dia sudah melewati pelabuhan. Baru bisa dihitung kan. Di portnya mana itu? Iya. Cuma pertanyaan di portnya ini di mana nih? Bisa kayak misalnya tangkapannya di Papua tapi portnya di Sulawesi, tangkapannya di Maluku, portnya di Manado. Gitu. Nah, itu rugi pasti bagi pemerintah setempat ya. Itu juga yang menjadi ini kan sumber pendapatan baru nih. Kalau kita lihat pemerintah mau pay attention ke situ juga sangat bagus ininya. Justru sebenarnya kalau mereka fokus ke perikanan, tambang itu menjadi tidak terlalu kontributif loh. Karena iya, karena perikanan itu besar banget ininya, potensinya. Coba lihat kalau contoh nih ya, ekspor ikan jenis apapun meskipun dia cuman kepalanya, yang penting bagian part dari ikannya itu udah bisa dijual 3.000 per kilo ke Cina. Ya, angkanya tuh 3.000 sampai 12.000 tuh. Jenis ikan apapun itu cuma sampah ikan aja. Kalau mereka mau dapat catch up dari sektor industri ini, wah itu kuenya gede tuh. Ayo ada pertanyaan buat Mbak Emi? Sejauh ini sih, karena kita bicara Bu Shirley ya. 19,6% dan ketika sektor pertambangan itu dicabut itu jadi timpang ya. Maksudnya timpang dalam artian ada hal-hal lain yang kira-kira perlu bisa diolah gitu.
Artinya kan pertumbuhan itu masih bergantung pada satu sektor. Nah, Ya. kelemahan ini yang menurut gue ya, kelemahan ini harus diperhatikan Shirley. Karena gini, oke lah kalau bicara bagaimana dia menampilkan di publik, oke komunikasinya. Tapi kita bicara ada fakta bahwasanya sampai detik ini Gubernur Shirley itu mengalami kesulitan untuk membayar gaji P3K di sana. Gitu kan. Ya itu kan menjadi satu anomali. Dia pertumbuhan ekonomi tinggi gitu. Tapi dia merasa kesulitan. Nah, kita melihat ini tantangan yang menurut gua harusnya bisa dijawab ya Mbak Emi ya. Harusnya bisa dijawab karena kalau cuma ngandelin tambang nih. Tambang mau sampai kapan gitu. Kalau tambang di ini kira-kira sampai cadangan itu sampai kapan sih Mbak? Kira-kira. Kalau Besar cadangan nggak besar nggak? lumayan. Ini bakal jadi penopang dia banget kan. Nikel ya? Ya kalau masih apa aja sih Mbak? Cuman nikel gini, nikel. Downside-nya adalah market nikel itu lagi turun sekarang. Coba lihat ya, kita nih secara nasional nih memang ada pricing batu bara sama nikel itu memang lagi turun tuh. Karena demand-nya memang lagi menurun gitu. Di Cina. Iya, jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kan dia turun. Dia 41 turun loh ke 19. Artinya kan ada slicing 50% pertumbuhan sebelumnya kan. Artinya model ekonomi ketika dia 41% itu udah berbeda dengan yang 19. Nah, sekarang siapa yang menjamin bahwa dengan terjadinya tambang di situ, proses industri yang sama itu ke depan masih bisa 19. Bisa saja dia tambah menurun. Karena kan demand-nya itu kan yang masuk di situ kan perusahaan Cina. Kalau perusahaan Cina market di China-nya sendiri itu lagi turun, so bisa lebih turun lagi ininya, pendapatan ininya. Karena yang gue lihat ini statement dia langsung ya pas RDP kemarin gitu. Maksudnya dengan kondisi kayak gitu aja dia merasa kesulitan gitu. Nggak ada cash flow buat P3K sampai akhir tahun ini. Artinya kan ya memang walaupun mengandalkan hanya dari situ juga bisa jadi nih kalau misalnya itu dihilang kan kolaps juga di sana kan. Gini Mas, kalau kita kan ngomongnya PDB ya, produk domestik bruto daerah. Itu hanya bukan pendapatan pemerintah, itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu belum tentu sama dengan pendapatan pemerintah. Karena pemerintah kan itu dapat increase pendapatan itu dari pajak. Kalau misalnya dengan tambah pertumbuhan ekonominya itu 1941 gitu, tapi kalau pendapatan pemerintah itu tidak cukup untuk membiayai biaya daerah, itu tetap tidak akan bisa mampu ininya. Kecuali misalnya ada transfer benefit. Contoh nih ya, kalau di wilayah saya dari Sengkang nih, Wajo di Sulawesi Selatan. Itu kita ada migas di sana, tapi kita bisa nego ke ininya pembicaraan masyarakat dengan gasnya di sana itu kalau bisa ada pipa gitu, pipa ke rumah. Sehingga kita bisa merasakan itu gas dengan harga yang cukup affordable, ya. Nah, dengan tambang ada di situ, kira-kira industri turunan apa yang bisa kemudian dilakukan? Satu catatan penting ya bagi Shirley ya dan pemerintahannya beliau itu indeks pembangunan manusianya itu rendah loh di angka 70. IPM. Ya, IPM-nya. Kalau comparing dengan nasional itu masih sangat jauh. Artinya apa? Bisa dibaca apa? Artinya ya ini industri ekstraktif tidak menyentuh kualitas pendidikan masyarakat di sana. Dan kalau misalnya beliau tidak menyentuh pembangunan manusia, ya ini akan jangka termsnya pendek gitu, 5 tahun, 10 tahun ya. Dan kalau sudah selesai, so what? Mereka akan mencari sumber baru kan. Kalau semuanya sudah selesai, apalagi? Kan di sana itu kan yang bagus itu kan pertanian kopra itu bagus tuh. Perikanan belum tersentuh dengan baik. Nah, kalau nikelnya udah selesai dan semuanya udah selesai, tinggal masyarakat yang nggak dididik dengan baik, pilihannya alternatif kalau lingkungannya masih bagus ya, ya ke perikanan sama yang kopra itu. Tapi itu kan butuh perencanaan yang bagus dari pemerintah daerahnya. Kalau kita kan nggak fair juga kalau kemudian ini kan belum selesai Bu Shirley, baru menjabat beberapa tahun, ya kan? Pertambangan kan udah jalan berapa tahun, justru lebih lama kan. Nah ini kan kalau saya nggak ngebela juga, tapi kadang kurang fair juga kalau kita mendudukan Bu Shirley nggak bisa melakukan ini. Ini Bu Shirley sedang berusaha nih, ya kan, sedang berusaha mungkin, dan dia juga butuh ini kan, butuh dorongan, ya kan, karena Maluku Utara kayaknya lagi berbenah, ya kan, bisa dilihat dari
pertumbuhan ekonomi yang mulai tinggi, 5 besar nasional, ya kan. Cuman memang masalahnya ada ketidaksesuaian antara wilayah yang terdampak sama wilayah yang tidak terdampak dari pertumbuhan daerah tersebut. Nah, menurut kacamata Mbak Imi, apa yang harus dilakukan Bu Sherly nih agar pertumbuhan ekonomi dari pendapatan pertambangan ini langsung menyerap ke masyarakat yang tidak terdampak secara maksimal gitu. Sehingga tadi IPM-nya tinggi, ketika IPM-nya tinggi, masyarakat mulai menikmati kue pertumbuhan itu, muncul nih pertumbuhan-pertumbuhan baru yang bisa menggerakkan gitu. Ininya apa? Rekomendasinya apa? Ini transfer value bisa dilakukan ya. Satu, pertama misalnya hasil pendapatan dari tambang itu kita gunakan untuk transfer value di bidang misalnya pertanian. Misalnya beli teknologi atau mengajarin kepada petani. Let's say fokus aja ke kopra misalnya. Peningkatan kualitas kopra. Jadi kopranya itu tidak dijual dengan kopranya sendiri tapi diolah kan. Atau misalnya proses perikanan. Perikanan kan bisa modelnya pengkalengan dan sebagainya. Atau di sekitar wilayah. Sarden. Ya sarden. Ya seperti yang yang dilakukan di Manado itu kan bagus tuh industri perikanannya ya. Itu kan juga bisa dilakukan di sana. Nah, transfer value itu juga bisa dilakukan untuk pengembangan skill misalnya STM atau apa, dikasih skill yang bagus. Dan mungkin yang juga bagus adalah dengan pendapatan tersebut ini siswa-siswa yang bagus ini dikirim sekolah di Jawa gitu. Karena kalau kita mau memaksakan kualitas pendidikan harus sama ya. Agak sulit ya kalau sulit karena mendatangkan pengajar dari sini ke sana itu butuh cost lebih banyak. Itu lebih baik mereka didatangkan ke sini. Kecuali memang pemerintahnya beliau ini pengen refocusing ke pendidikan dulu gitu. Jadi bikin pusat industri baru. Tapi again kalau dia pusat industri baru, dia harus ada market. Maksudnya marketnya kan kecil, dia cuma 1,3. Jadi market yang paling dekat dari Maluku itu adalah Sulawesi Selatan. Particularly Sulawesi gitu. Ke Makassar jauh? Jauh dia, paling dekat ke Manado kan. Jadi mungkin yang hasil produksi di sana bisa dijual di Sulawesi dulu, bukan ke Jawa. Nah, itu kalau misalnya punya pusat industri. Tapi menurutku sih industri yang paling tepat di sana itu apa? Kopra sama ikan. Itu paling tepat. Karena alamnya mendukung industri tersebut. Tapi arahnya ke kopra dan ikan. Tapi kan tambang juga punya nilai dan sekarang menopang kan? Apakah itu dihilangkan? Enggak juga dong. Enggak. Ya kan? Tetap dilaksanakan, tetapi aspek lingkungannya ini harus diperbaiki. Contohnya kalau mau evidence based, buka aja Google Earth. Ketik aja di situ pertambangan di wilayah sana, lihat kondisi lingkungannya, gitu. Nggak perlu saya gambarkan secara very deskriptif. Di situ tuh botak, di situ tuh botak, di situ tuh botak, di situ tuh botak. Yang botak gak? Iya, kita kelihatan coklatnya gitu loh. Jadi bayangin kalau ada mobil yang naik ke atas, itu debunya sudah kayak apa gitu kan. Kemudian evidence kedua, lihat deh bangunan masyarakat yang ada tinggal di wilayah tersebut. Berubah nggak menjadi bagus? Kan tidak tercermin dari itu. Jadi kalau kita lihat memang terjadi perubahan secara signifikan, itu kan seharusnya tercermin dari kualitas hidup masyarakat yang tinggal di situ. Bukan penghitungan secara nominal dalam artian, dulu gua gajinya 2 juta sekarang menjadi 4 juta. Apakah 4 juta itu diterjemahkan menjadi kualitas hidup yang lebih baik? Bisa jadi karena dia pusat industri baru, cost-nya menjadi lebih gede. Gitu. Karena kan pasti demand-nya tinggi kan? Berarti akses terhadap misalnya harga barang itu menjadi lebih mahal karena orang datang nih. Nah, itu juga yang perlu dilihat. Nah, bisa nggak nih katakanlah 10 tahun 2 periode Bu Sherly melakukan itu dengan melihat kapasitas beliau ya. Itu bisa nggak dilakukan kalau misalnya trennya ini positif di zaman dia? Sangat bisa kalau beliau berani ya. Berani dalam artian tadi transfer value itu. Kalau beliau berani nih. Artinya jangan dulu ke skala nasional. Atau bisa juga dia di skala nasional, tapi kan susah. Gimana tuh? Menurut Mbak bagusnya gimana buat Maluku Utara? Toh ya kan kita fokus juga dong, Maluku Utara harus
punya kapasitas yang sama lah dengan kota-kota besar di Indonesia, di provinsi di Indonesia, ya kan? Karena realistisnya gini Mas, kan beliau ini kan bisa targetnya menteri ya. Cuma kan menteri apa? Itu kan pertanyaan kan. Kalau kita bicara tentang menteri yang mungkin lahannya itu bisa basah ya, artinya itu kan persaingannya kan kuat ya. Yes. Kan pertanyaannya mampu nggak beliau masuk ke segmentasi itu? Kalau dugaan saya targetnya tuh bukan ke situ dulu, tetapi targetnya itu di gubernur dulu. Karena itu lebih menjanjikan. Pertama sumber dayanya masih banyak. Kemudian cost logistik yang harus dikeluarkan itu tidak terlalu besar karena kan penduduknya kecil kan. Jadi dengan jumlah hasil tambang misalnya dengan let's say jumlah masyarakat itu kan seharusnya lebih mudah secara logistik politik. Cuman masalahnya kita harus menghitung dulu ini masa depannya sampai kapan. Gitu kan. Kemudian kedua, belum tentu akan sama dengan pemilihan berikutnya. Karena mau tidak mau ini kan majoriti masyarakat Islam dipimpin sama yang mungkin nonis ya. Kalau kemarin kan ada aspek empati, beliau suaminya meninggal kan, orang tersentuh kan. Nah sekarang itu empati itu masih bisa dibangun nggak sampai 2029 nih pemilihan gitu. Tapi kan dia petahana ya tentu punya akses yang jauh lebih, punya tools yang lebih mantap lah. Ya. Kalau beliau terpilih sih ada potensial bisa terpilih lagi, tetapi kita kan dalam politik harus menghitung ya. Kalau misalnya sumber daya logistiknya ketemu sama ini ya bisa-bisa aja, tapi kalau terlalu menganggap enteng juga tidak akan dapat peluang itu. Kalau saya sih merasa mungkin aja dia bisa dijegal di Maluku Utara ya, karena potensial banget sih. Sangat. Ya kan? Potensial banget. Salah satu figur gubernur yang sangat potensial menurut saya ya, sejauh ini. Kalau dalam bayangan saya ya, let's say saya ini investor nih. Saya ingin membangun buka usaha investasi lah di sana. Kalau saya pengen aman, itu saya tidak akan merubah siapa pemimpinnya. Karena itu akan ribet buat saya, karena saya harus negosiasi ulang dan sebagainya, kebijakan bisa berubah. Jadi kalau dari aspek investornya sendiri atau stakeholdersnya di belakang itu akan lebih memilih ke pemerintah yang sekarang daripada cari kandidat baru. Kecuali yang sekarang ini merepotkan bagi pemain ini gitu. Jadi logikanya bisa dilihat di situ. Kalau saya melihat daerah yang padat modal itu, kita jangan melihat ke grassroots-nya. Kita melihat dari sumber logistiknya. Kalau logikanya ya. Kecuali kita bicara tentang nasional nih, beda cerita lagi. Ini pertanyaan menarik nggak? Berani nggak sih Bu Sherly ini kan melawan ya di pertambangan banyak mafia juga kan, melawan mafia tambang yang nggak taat aturan di Maluku Utara. Berani nggak kalau menurut Mbak Iwi? Ini kan keras nih. Iya. saya nggak mau pertanyaannya berani melawan mafia tambang kan? Memang yang sekarang bermain nggak mafia? Ya, saya nggak. Enggak, gue bertanya nih. Itu kan nanya gue bos. Gue nanya balik. Mungkin aja. Mungkin aja. Ya kan? Sekarang gini memang ada pemain tambang yang lurus. Ya agak sulit. Agak sulit kan? Ya tergantung kan degree-nya, kepatuhannya seberapa ini kan. Kita kan bicara dua konteks nih, konteks secara proper dengan konteks di belakang layar kan. Ini kita mau bahas kemana nih? Kalau konteks secara propernya, ya kita lihat secara administratif, prosedural dong. Dia bisa dijawab bahwa saya sudah melakukan ABCD, tapi kan konteks di belakangnya itu lain cerita gitu loh. Dan sebenarnya gampang banget melihat akses di Indonesia ini. Satu, kekayaan itu kan distributif ke atas, nggak ke bawah kan. Artinya pemilik modal yang cuma dia doang. Nah dia doang ini afiliasinya kemana? Itu kan udah bisa ketebak gitu. Karena kemarin itu sempat juga ya Bang Ail ini dapat info bahwa responsif banget nih Bu Sherly nih. Dalam kemudian ada yang mengkritik soal pertambangan ya kan? Seperti gimana tuh? Jadi kan memang dia cukup responsif ya ketika ada isu ya. Dan ketika menjawab itu, saya nggak tahu ini apakah tim komunikasi atau gimana, tapi dia langsung datang tuh ke Jakarta, beberapa podcast langsung.
gitu kan, beberapa podcast menjawab itu semua. Mhm. Dan ya jawabannya kurang lebih sama lah gitu, selalu ya normatif menjelaskan kondisi yang ada segala macam. Dan ini kan gaya saya nggak ngerti, maksudnya Shirley ini apakah dia memang menjaga ritme apa namanya, algoritmanya, atau memang dia hanya mencoba untuk menjelaskan kenyataan yang ada gitu. Karena kan lumayan juga dia dapat kritikan dari LSM kan soal lingkungan segala macam kayak gitu. Nah, gue ngelihatnya ini sih Mbak, Shirley ini kalau untuk saat ini kadang yang kalau kaitannya sama tambang nih, yang gue ngelihatnya tuh dia rada-rada sedikit panik gitu untuk menanggapi itu isu-isu itu gitu. Ya serius, gue ngelihatnya agak sedikit panik gue. Karena kan kunci kekayaan di Indonesia ini kan cuma 2, tambang sama komoditas kan. Ya tambang kan cuma batu bara, sekarang sama nikel kan. Yang biji besi boleh lah. Sama yang kedua komoditas kan yang paling hype kan sawit, apalagi mau jadi B50 itu demand-nya luar biasa ke depan. Ya saya nggak menyalahkan bahwa menyentuh sektor itu ya memang sumber duit. Cuman masalahnya sih bukan pengolahannya tetapi sustainability-nya. Kalau diolah dengan baik, ya wajar lah, orang punya modal datang dia pengen untung, itu normal lah, it's okay. Ya that's a business kan. Cuma kan kita harus memikirkan ada masyarakat di sekitarnya nih. Kita tuh jangan pemikirannya long term, atas gue dapat. Tapi kan kita harus memikirkan masyarakat ini nanti ke depan itu dia hidupnya akan seperti apa. Itu yang pengen didengarkan. Ini beliau ini punya visi misi ke depan masyarakatnya akan seperti apa. Bukan masalahnya ini tambang akan bagaimana. Tapi ini tambang oke, silahkan dilaksanakan. Hasilnya nanti ini masyarakat akan seperti apa ke depannya. Itu kan pertanyaan yang harusnya bisa dijawab ya. Itu yang harus dijawab oleh Bu Shirley ya, bahwa masyarakatnya dengan adanya tambang bisa seperti apa ke depannya. Ya kan, jangan sampai kemudian ketika tahu nggak yang pas Pak Ganjar jadi capres, dia kan kena isu juga soal tambang yang di Jawa Tengah kan. Yang sampai protes itu. Kan pertanyaannya adalah memang ada pejabat sekarang yang nggak main tambang. Kalau nggak kan cipiran-cipiran, artinya udah tahu lah ya. Artinya apa? Masalah tambang ini bisa menyeret banyak hal nantinya gitu loh. Apalagi di wilayah yang memang potensi tambangnya itu tinggi banget. Dan Bu Shirley harus jelas. Ya kan, harus jelas, dan pro-nya kemana nih? Kalau pro ke masyarakat ya jelaskan visi masa depan masyarakatnya mau dibawa kemana. Nah itu kan masalahnya. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber tema yang berbeda. Nyala.